partainya dinyatakan lolos. Amin Rais, insya Allah Jokowi jadi guru bangsa. Ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Nggak ada. Halo sobat semua, informasi menarik. Simak di sini. Jangan lupa bantu kami klik tombol subscribe dan like. Oke, nah yang dituntut sekarang oleh Partai Umat apa? Kemudian di bagian mana yang mungkin Partai Umat merasa keberatan dengan hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU? Jadi pertama, alhamdulillah kita 32 wilayah itu MS, memenuhi syarat. Jadi hanya tinggal 2 ini. Jadi 2 wilayah ini kita mendapatkan laporan perlakuan atau hal-hal yang diskriminatif. Ya, sebagai contoh, di 1 DPD itu video rekaman di mana itu ketika verifikasi faktual perbaikan diizinkan oleh KPU melalui surat resmi ya dari pusat kepada daerah, itu kita tidak diizinkan dan hanya kita yang tidak diizinkan. Itu salah satu contoh. Dan juga kita temukan rekapitulasi di beberapa daerah yang tidak masuk akal ya, tidak masuk akal dalam arti hanya MS-nya jumlahnya 0 ataupun di bawah 10. Jadi sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais tiba-tiba berubah. Biasanya mantan Ketua MPR ini paling vokal dan keras melontarkan kritik ke Presiden Joko Widodo, Jokowi. Apalagi saat partai besutannya sempat dinyatakan tidak lolos. Amin dengan tegas yakin bahwa itu adalah ulah dari rezim alias pemerintah. Kini partainya sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual perbaikan, resmi jadi peserta pemilu 2024. Amin senang bukan main, tutur katanya kepada Presiden Jokowi jadi melembut. Bahkan tanpa segan, ia menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Selain memberikan dukungan, Amin juga tak malu-malu untuk melontarkan pujian dengan menyebut Jokowi sebagai guru bangsa. Jadi insya Allah kita mendukung. Mudah-mudahan presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi itu tanggal 20 Oktober tahun 2024 itu sudah selesai, purna tugas. Insya Allah menjadi guru bangsa dan seterusnya, ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Lebih dari itu, ia juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi membahas isu perpanjangan masa jabatan presiden. Amin turut mengingatkan Jokowi untuk tidak menggubris dorongan dari sekitar lingkarannya, yang menginginkan perpanjangan masa jabatan. Berikutnya lagi, tolong Presiden Jokowi jika ada bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun masa pemerintahan itu juga lupakan, tambah dia. Diketahui, hubungan Komisi Pemilihan Umum KPU dengan Partai Umat, terutama Amin Rais, sempat menegang pada pertengahan Desember lalu. Pasalnya, sehari jelang pengumuman partai peserta pemilu 2024, Amin melontarkan tudingan kecurangan. Amin mengaku tahu bahwa partainya akan dinyatakan tidak lulus. Amin meyakini, KPU bergerak atas perintah kekuatan yang besar untuk menyingkirkan Partai Umat. Satu kata, yes rezim, titik, kata Amin di kantor DPP Partai Umat, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Saat KPU mengumumkan partai peserta pemilu pada tanggal 14 Desember tahun 2022, ternyata benar Partai Umat satu-satunya partai yang dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Partai Umat pun kembali melontarkan tudingan KPU curang. Partai berlogo perisai bintang itu lantas menggugat keputusan KPU tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam mediasi yang ditengahi oleh Bawaslu, Partai Umat dan KPU sepakat untuk melaksanakan verifikasi faktual ulang di 2 provinsi yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Kini Partai Umat telah dinyatakan berhasil memenuhi syarat keanggotaan dalam proses verifikasi faktual perbaikan. KPU pun menetapkan partai bentukan Amin Rais itu sebagai peserta pemilu 2024 di kantor KPU RI, Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022, dan mendapat nomor urut 24.